Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya bersyukur saya bisa datang ke tempat ini lagi untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Oke, kita mau membaca firman Tuhan dari Ibrani 3 ayat 1 Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Oke. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Bapak Ibu, berapa bulan ini kita tahu ya, ini ada begitu panas ya, beberapa hari ini gitu ya, terutama itu panas sekali dan sampai gerah sekali ya. Saya keringetan terus ya. Saya nggak panas aja keringetan, apalagi yang panasnya udah panas global ya. Ini luar biasanya sampai rasanya sampai saya pakai AC di rumah saya itu sampai 17 derajat Celcius tuh udah masih panas gitu ya. Kalau saya naik mobil aja itu saya udah sampai puter, biasa saya pakai 1 ya, tapi saya puter sampai 2, udah sampai akhirnya 3. Itu pun juga masih panas gitu ya. Saya waktu itu kemarin pergi sama mama saya, aduh panas banget ya. Luar biasanya gitu ya, sampai membawa saya tuh kadang-kadang aduh gimana ya kok begini panas banget gini ya, kenapa bisa begini rasanya ya, pengen kurusin badan supaya tidak keringetan, nggak bisa gitu ya, tapi ternyata ini membawa saya jadi rasa gerah sekali ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya saya suka sekali dengan yang namanya sebenarnya cahaya yang begitu luar biasa indahnya di luar gitu ya. Kalau saya jalan kaki ya, di tempat sini begitu indahnya. Saya suka sekali kalau melihat ke atas langit gitu ya, begitu biru dengan begitu sinar matahari begitu terangnya, itu sangat indah. Dan sampai-sampai kalau saya lagi jalan-jalan saya suka nyanyi matahari bersinar terang. Wah, karena senang sekali ya ngelihat cahaya matahari sebenarnya ya, saya senang sekali. Dan kalau melihat ke atas yang biru begitu dengan begitu cahaya yang begitu indahnya gitu ya, saya tuh kalau ngelihat tuh rasanya damai, tenang gitu ya sambil jalan-jalan gitu ya, jalan pagi. Nah tetapi tambah lama kalau saya lihat ke atas sambil merenung gitu ya, tambah lama mata saya tuh tiba-tiba kayak kabur begitu ya. Sampai akhirnya saya tuh kalau misalnya pas masuk rumah yang gelap gitu ya, mata tuh menyesuaikan diri itu susah banget gitu ya. Rasanya silau matahari itu membawa cahayanya itu membawa mata saya silau gitu ya. Gitu juga kalau misalnya kita lagi naik mobil. Waktu naik mobil terutama sore gitu ya, itu nyorot banget mataharinya ya. Waktu nyorot gitu langsung saya berusaha gimana nih ya, karena kalau nggak bisa ngelihat jalanan gitu ya. Kemudian saya berusaha untuk coba cari cara gitu ya supaya saya bisa melihat jalanan. Yang ini yang saya lakukan, ini nggak bisa ya. Ya, Bapak Ibu mungkin sama gitu ya. Kita langsung pakai kacamata hitam gitu ya, supaya sinar mataharinya tidak membawa mata ke hari itu bisa silau matanya ya, sampai akhirnya kita nggak bisa melihat apa-apa. Dan bersyukur karena mata kita terlindungi dengan kacamata hitam ini ya. Begitu kita sampai pakai kacamata itu, rasanya waktu ngelihat langit itu wow, indah gitu ya. Kita bisa mengagumi sampai berdecak kagum, wah cakep juga ya. Kalau kita pakai itu baru bisa ngelihat gitu ya. Begitu cahayanya, begitu indahnya gitu ya. Nah Bapak Ibu,
Di dalam Alkitab yang tadi kita baca tuh dikatakan ada cahaya kemuliaan Allah gitu ya. Yang bersinar dengan begitu terang menyinari dunia ini dan hidup kita dan hidup manusia yang rasanya gelap ya, rasanya tidak terang gitu ya karena satu hal dosa gitu ya. Nah Bapak Ibu, cahaya kemuliaan itu nggak bisa dilihat secara langsung ya oleh manusia karena cahaya itu begitu terangnya, begitu mulianya. Kenapa kita tidak bisa melihat secara langsung? Karena ada satu hal yang membawa kita tidak bisa datang kepada Tuhan karena ada dosa. Karena Allah itu holy, kudus, mulia. Sedangkan manusia sebagai ciptaannya itu berdosa ya. Kita tidak bisa datang kepada Allah karena kita nggak mulia, kita nggak kudus karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu yang namanya perantara ya untuk bisa datang kepada Allah yang kudus. Kita yang tidak kudus bisa datang kepada Allah yang kudus. Sehingga kita juga bisa dekat lagi kepada Allah, sehingga kita bisa hidup bersama Allah. Dan Bapak Ibu, hubungan dulu sebenarnya sama Tuhan, sama manusia, hubungannya sangat dekat. Kita sangat intim ya kalau kita lihat dalam Kejadian ya, di dalam Kejadian Adam dan Hawa hubungannya sangat baik dengan satu sama lain ya gitu ya. Bahkan manusia pun pada saat itu juga bisa mengenal Allah dengan baik. Sampai wah, ini Allah. Langsung sampai tahu sampai seperti itu ya. Bahwa karena begitu dekatnya hubungan mereka gitu ya, hubungan manusia dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu karena dosa, sekali lagi manusia tidak bisa lagi dekat dengan Allah. Cahaya kemuliaan Allah begitu terang, begitu bercahaya sehingga manusia yang tidak kudus ini tidak bisa lagi dekat dengan Allah. Dosa sudah membawa kita jauh dari Allah. Nah Bapak Ibu, penulis Ibrani menyatakan bahwa firman Allah gitu ya. Mana ini? Oke ya. Firman Allah itu disampaikan melalui mimpi, ada juga melalui visi, ada juga sejarah yang ditulis ya. Ada berita dari malaikat dan sebagainya. Nah, firman Allah itu hanya disampaikan kepada orang-orang pilihan saja gitu ya. Orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Seperti nenek moyang, seperti nabi-nabi gitu ya. Mereka menjalankan tugasnya sebagai penyingkap kehendak Allah kepada manusia. Nah Bapak Ibu, nabi-nabi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang ditugaskan untuk menyingkap kehendak Allah kepada manusia. Seperti Musa Bapak Ibu. Kalau kita lihat Allah berbicara kepada Musa. Allah memilih Musa sebagai perantaranya. Musa mempunyai tugas penting dari Allah untuk membawa keluar orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, Allah berbicara juga kepada Samuel. Ya, dari kecil Allah berbicara kepada dia, gitu ya, memberitahukan kehendak Allah, memberitahukan apa isi hati Allah kepada Samuel, supaya diberitahukan kepada bangsa Israel, diberitahukan kepada Raja Saul, diberitahukan juga kepada Raja Daud gitu ya. Dan Allah berbicara juga kepada Yesaya, Yeremia gitu ya, dan bahkan juga kepada nabi-nabi yang lain. Dan mereka ini dipilih Allah sebagai untuk menyampaikan apa isi hati Allah, apa yang menjadi kemauan Allah. Nah, nabi ini adalah perantara Allah dengan manusia berdosa. Jadi tidak ada orang yang bisa langsung datang kepada Allah, tetapi oleh nabi-nabi inilah Allah memilih mereka untuk bisa memberitahukan apa isi hati Allah kepada manusia. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah Yesus lahir, ya Yesuslah yang menjadi perantara. Kalau dulu nabi-nabi atau nenek moyang. Tetapi sekarang setelah Yesus lahir, Yesuslah yang jadi perantara Allah dengan manusia. Nah, Allah berbicara dan menyatakan dirinya secara langsung kepada manusia melalui siapa? Melalui Yesus yang sebagai putranya, Yesus Kristus. Dan dia adalah
yang tertinggi di dalam segala sesuatu. Dan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan, itu adalah kata-kata Allah, firman Allah. Nah Bapak Ibu, walaupun Allah berbicara dengan nabi-nabi pilihannya, namun tidak ada satupun dari para nabi ya yang memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Kristus. Kristuslah yang paling tertinggi. Dan Kristuslah yang menjadi satu-satunya jalan kepada keselamatan. Yesus adalah satu-satunya perantara, perdamaian antara Allah dan manusia. Yang dimana dulu manusia dekat, lalu karena dosa terpisah, lalu disinilah Yesus menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Sehingga hubungannya dengan manusia dengan Allah menjadi lebih dekat lagi. Nah Bapak Ibu, sebelum Yesus datang, umat Israel datang menyembah kepada Allah, itu masuk ke dalam kemah suci. Nah umat Israel membawa persembahan korban, mereka berdoa gitu ya, membawa doa-doa mereka. Dan umat Israel paham bahwa dosa mereka itu seperti pagar atau tirai tebal yang ada di dalam kemah suci atau di dalam bait Allah, ya. Sehingga mereka membutuhkan imam sebagai perantara untuk menghadap kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, tidak bisa manusia pada situ datang langsung kepada Allah. Mereka memakai atau membutuhkan imam untuk bisa datang kepada Allah. Namun Bapak Ibu, para imam ini adalah orang yang berdosa. Dia berdosa, bahkan persembahan itu yang diberikan kepada Allah itu pun juga bukan persembahan. Memang dibilangnya untuk mencari yang sempurna. Tetapi sebenarnya persembahan itu pun juga tidak sempurna. Karena itu persembahan korban itu yang dilakukan atau yang diberikan kepada bangsa Israel tidak bisa hanya sekali saja untuk selamanya. Tetapi berterus menerus untuk memberikan persembahan korban. Orang-orang Israel datang dan memberikan persembahan korban setiap hari dan setiap waktu. Bapak Ibu, jadi pekerjaan imam itu nggak pernah selesai. Jadi dia terus mempersembahkan korban. Karena dia berdosa, dia pun juga memberikan persembahan korban. Waktu imam memberikan persembahan korban, lalu barulah dia mempersembahkan korban untuk orang Israel. Karena si imam ini adalah orang berdosa. Jadi dia tidak bisa tanpa memberikan persembahan korban itu. Oleh karena itu si imam pun adalah seorang pendosa. Dan mereka atau bangsa Israel harus memberikan persembahan itu dengan membutuhkan imam untuk menghapus dosa mereka. Tetapi itu tidak bisa dosanya dihapus sekali untuk selamanya, tapi harus berkali-kali. Nah, beribu tahun kemudian, Bapak Ibu, Allah mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, ya, menjadi juru selamat yang sesuai yang dijanjikan Allah sebelumnya. Dan Yesus hidup sempurna. Dia tidak ada cacat celah. Tidak ada ketidaksempurnaan dalam hidup dia. Dia sempurna, tidak berdosa. Sewaktu Yesus mati, dia menumpahkan darahnya, pengorbanannya membayar hutang hukuman kita selamanya. Tidak seperti yang tadi, berkali-kali harus memberikan persembahan korban. Tapi kalau dengan Yesus hanya satu kali untuk selamanya. Dan Bapak Ibu, Yesus memberikan nyawanya. Pengorbanannya yang sangat mahal itu. Dan persembahan korban ini dipersembahkan hanya untuk sekali, untuk selamanya. Sehingga membuat tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka dosa-dosanya diampuni dan dikuduskan. Serta dijadikan benar di hadapan Allah. Bapak Ibu, kita sekarang tidak perlu lagi, sejak Yesus mati untuk kita, tidak perlu lagi dengan imam.
sebagai perantara manusia dengan Allah. Karena Yesus sendiri yang udah menjadi perantara gitu ya. Perantara yang sejati sebagai cahaya kemuliaan Allah yang bersinar untuk menjadi pendamai. Pendamai antara Allah dan juga manusia. Nah Bapak Ibu, Yesus adalah imam besar yang sempurna. Ya, maka Yesuslah Allah yang Dia adalah Allah yang membuat jalan bagi manusia. Yesus sendiri adalah Allah Bapak Ibu. Untuk supaya apa? Mendekatkan kita manusia kepada Allah. Dan ini merupakan jalan keselamatan bagi manusia untuk dapat hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara, dari perjanjian lama, kisah sang juru selamat itu sering kali diberitahukan. Ya, berulang kali dikasih tahu oleh bangsa Israel, dimulai dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberitahukan, sang juru selamat akan datang dari keturunan perempuan. Kemudian dari Abraham akan ada datang juru selamat, dan juru selamat itu dari keturunan Abraham. Nanti ada Yakub, lalu Yehuda, lalu Daud, dan seterusnya akhirnya Yesus. Kemudian Nabi Mikha juga menubuatkan ya, bahwa sang juru selamat akan lahir di Bethlehem. Kemudian siapa? Yesaya. Yesaya menubuatkan juga bahwa Yesus akan dilahirkan oleh seorang perawan. Jadi nubuat-nubuat ini, berita-berita kisah tentang Yesus Kristus itu dari perjanjian lama sudah ada dituliskan dan diberitakan terus-menerus. Dan akhirnya ketika Yesus lahir, ini tergenapi. Ya, tergenapi janji Allah, yaitu kelahiran Mesias. Bapak Ibu, Yesus lahir. Tapi tujuannya apa? Satu, mati di kayu salib untuk manusia berdosa. Yesus lahir untuk kita, menyelamatkan manusia yang berdosa. Kenapa Bapak Ibu Yesus mau mati untuk kita? Kenapa? Kenapa? Kita bersalah, tapi Yesus mau mati untuk kita. Bapak Ibu kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Dia katakan, I love you. Dia mengasihiku, mengasihimu, mengasihi semua orang yang berdosa. Bapak Ibu, inilah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya melalui perantaraan Yesus sebagai cahaya kemuliaan Tuhan, sebagai gambar wujud Allah. Yesus adalah Allah. Yesus Kristus sebagai wujud Allah di dalam daging. Dan sifat dan kodratnya itu sama dengan Allah. Bapak Ibu, ketika kita melihat Yesus, maka kita melihat kesempurnaan Allah. Dan melihat Yesus, maka kita dibawa kepada cahaya kemuliaan Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Ya, di sini dikatakan, barang siapa telah melihat Allah, barang siapa telah melihat anak, ia telah melihat Bapa. Itu artinya apa? Ia telah melihat sang wujud yang sama antara Yesus dengan Allah. Barang siapa mengenal anak, itu juga mengenal Bapa. Bapak Ibu, manusia bisa sangat dekat kepada Allah. Dalam hidup ini melalui anaknya Yesus. Kita bisa dekat ya dengan Allah dengan melalui Yesus. Satu-satunya jalan menuju Bapa hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Kalau dibilang ada yang jalan yang lain itu berarti sesat ya. Tapi hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ketika kita tahu bagaimana dulunya kita tuh gak bisa datang kepada Allah. Harus ada perantara-perantaraan imam, nabi dan sebagainya. Tetapi sekarang kita bisa datang langsung kepada Allah. Karena
Yesuslah yang sudah menjadi pengantara kita. Dan kitalah anak-anak umat pilihan yang dibilang tadi disebut sama Laus Ria gitu ya. Orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk bisa datang kepada Tuhan. Tapi apa yang kita harus lakukan? Biasanya kita kadang-kadang begitu sibuk dengan diri sendiri. Dengan masalah-masalah yang ada. Begitu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada sampai kita tidak bisa datang kepada Allah. Padahal kita udah enak ya, kayak tadi lagunya. Dia hanya sejauh doa, hanya sejauh doa. Sehingga kita pada saat kita datang pada Allah, kita tinggal datang berdoa kepada Allah, langsung bisa panggil dia Bapa. Ini aku Bapa. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak melihat Allah yang besar itu. Kita tidak melihat Yesus yang begitu berkuasa dalam hidup kita. Tapi kita sibuk dengan urusan-urusan sendiri, melakukan semua dengan cara sendiri. Kita tidak bisa melihat I am Jesus Christ. He is Jesus Christ. Bapak, Ibu, kita mau datang pada Tuhan. Sekarang dengan mudahnya datang. Karena Yesus yang menjadi perantara kita. Udah mati menyelamatkan kita. Lalu kita mau datang kepada Dia untuk fokus hidup kita kepada Allah. Kita bisa telepon dia telepon kita selalu datang. Tapi kita angkat gak teleponnya? Mungkin kita gak mau, wah God, aduh sorry ya sibuk. Kita gak mau angkat. Kita bisa datang berdoa pada Tuhan, baca firman sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, waktu bersama Tuhan. Bapak Ibu, kita juga bukan hanya itu saja. Datang kepada Tuhan setiap hari membawa kita semakin kenal Dia, semakin tahu kehendak Tuhan. Kemarin saya ikut komsel gitu ya, Chrisel gitu ya. Di situ kita belajar bagaimana mau tahu kehendak Tuhan. Dengan punya satu relasi yang baik sama Tuhan. Setiap hari kita baca firman-Nya ini. Itu bisa kita tahu kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita mau sharing kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Nggak bisa ya. Di sini kita bisa bilang testify to God's goodness. Kita mau kasih tahu kepada semua orang bagaimana kebaikan Tuhan yang udah ada dalam hidup kita. Kita mau kasih tahu kepada orang lain bagaimana Yesus berkuasa dalam hidup kita. Bagaimana Yesus mengasihi kita dengan mati di kayu salib untuk kita gila-gilaan memberikan nyawanya sampai sedemikian rupa untuk kita. Lalu apa yang kita mau lakukan? Kita abaikan dan diam saja untuk diri sendiri. Tapi kita bisa kasih tahu kepada semua orang kebaikan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, ini kami. Kami manusia berdosa. Kami gak layak datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus menerus mencari kami. Kau terus menerus mau mengampuni kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan terus membawa kami untuk datang kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami dan bawa kami terus Tuhan untuk punya waktu untuk Tuhan. Dan sekarang kami juga mau memberitahukan kepada semua orang kasih Tuhan yang begitu besar kepada orang lain. Kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Kami serahkan Tuhan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kau pimpin kami, terus ingatkan kami bahwa Tuhanlah cahaya
kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.